Dis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Oke, Terdengar mmm, Kak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Didin Ridwanuddin, MPD, selaku dosen mata kuliah keterampilan berbahasa, serta teman-temanku yang saya sayangi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Husnul Khalizah, Raihan Salsabila Muas, Siska Rihan Pariha, ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Seluk-Beluk Menulis. Untuk materi yang akan dibahas yaitu pengertian menulis, fungsi menulis, tujuan menulis, dan ragam menulis. Oke, selanjutnya pengertian menulis. Aktivitas menulis merupakan salah satu manifestasi keterampilan berbahasa paling akhir yang dikuasai pembelajar bahasa setelah mendengarkan, membaca, dan berbicara. Nah, selanjutnya Nurgiantoro menyatakan, jika dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lain, keterampilan menulis lebih sulit dikuasai oleh pembelajar bahasa. Nah, hal tersebut karena keterampilan berbahasa menghendaki penguasaan berbagai aspek lain di luar bahasa untuk menghasilkan tulisan yang padu dan utuh. Kosakata dan kalimat yang digunakan dalam kegiatan menulis harus jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, oke. Dari kegiatan menulis, maka akan menghasilkan tulisan, teman-teman. Tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Menulis juga merupakan suatu proses berpikir. Nah, dari menulis dan berpikir itu saling melengkapi. Nah, Costa itu juga mengemukakan bahwa menulis dan berpikir merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama dan berulang-ulang. Hubungan antara menulis dan berpikir yakni melalui kegiatan menulis, seseorang dapat mengkomunikasikan apa yang sedang dipikirkannya. Dan melalui kegiatan berpikir itu, seseorang dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis. Nah, selanjutnya. Maka selanjutnya pengertian menulis menurut para ahli. Menurut Dalman, menulis merupakan suatu kegiatan berkomunikasi dalam bentuk penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggambarkan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Nah, ada nih pendapat dari Gere, menulis dalam arti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang subjek. Nah, dalam komunikasi tertulis setidaknya ada 4 unsur yang terlibat, yakni penulis sebagai penyampai pesan, isi tulisan atau pesan, saluran medianya berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Selanjutnya itu ada menurut Don Bryan, menulis bukan suatu yang diperoleh secara spontan, tetapi memerlukan usaha sadar menuliskan kalimat dan mempertimbangkan cara mengkomunikasikan dan mengatur. Nah, Brian juga mengatakan nih bahwa menulis tidak hanya membuat satu kalimat atau hanya beberapa hal yang tidak berhubungan, tetapi menghasilkan serangkaian hal yang teratur yang berhubungan satu dengan yang lain dan dalam gaya bahasa tertentu. Nah, rangkaian kalimat itu bisa pendek, mungkin hanya 2 atau 3 kalimat, tetapi kalimat itu diletakkan secara teratur dan berhubungan dengan satu dengan yang lain dan berbentuk kesatuan yang masuk akal itu, teman-teman. Selanjutnya, selanjutnya itu menurut Tarigan. Menurut Tarigan, menulis juga berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Nah, sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresinya melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca
bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. Selanjutnya itu kan ada menurut Semi, menulis nih, ini lambang ya. Menurut Semi, menulis pada hakikatnya merupakan pemindahan pikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang bahasa. Tulisan itu terdiri dari rangkaian huruf yang bermakna dengan segala kelengkapan lambang tulisannya itu. Jadi segala ide, pikiran, gagasan yang ada disampaikan dengan cara menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola. Nah, jadi melalui lambang-lambang tersebut, pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan oleh penulis. Nah, dari beberapa definisi yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan komunikasi tidak langsung, yaitu kegiatan menyampaikan pesan dengan bahasa tulis sebagai medianya, yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan lambang-lambang yang dapat dipahami orang lain. Gitu. Baik, selanjutnya akan disampaikan next. Raihan Muasal Sabila, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi menulis. Nah, secara umum fungsi utama tulisan adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung antara penulis dan pembacanya. Lanjut. Nah, fungsi menulis itu antara lain fungsi penataan, yaitu menulis memiliki fungsi penataan terhadap gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi seseorang. Jadi, sehingga tulisan yang dituangkan oleh penulis bisa menggambarkan dan menjelaskan gagasan, ide pikiran, pendapat, dan imajinasinya dengan jelas. Nah, selanjutnya itu fungsi pengawetan. Nah, fungsi pengawetan itu yaitu menulis juga memiliki fungsi pengawetan untuk mengutarakan suatu cerita atau gagasan melalui tulisan yang berbentuk dokumen. Nah, jadi itu sehingga dokumen itu jadi berisi tulisan untuk dokumen itu berisi tulisan. Nah, itu sangat berharga karena bisa menceritakan suatu peristiwa yang sudah lampau, memberikan informasi hingga hiburan. Nah, selanjutnya fungsi penciptaan. Nah, fungsi penciptaan itu yaitu menulis memiliki fungsi penciptaan karena penulis telah menggambarkan atau menciptakan suatu peristiwa nyata maupun fiktif melalui tulisan. Nah, sehingga bisa dikatakan karangan sastra memiliki fungsi penciptaan. Nah, selanjutnya itu fungsi penyampaian. Nah, fungsi penyampaian yaitu gagasan, pikiran, pengalaman, dan imajinasi yang dituangkan dalam sebuah tulisan menunjukkan bahwa menulis memiliki fungsi pencapaian. Nah, jadi melalui tulisan itulah penulis menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pesan kepada pembacanya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Husnul Nurholiza. Dipersilakan. Baik, selanjutnya tujuan menulis akan disampaikan Husnul Nurholiza. Apakah ada? Silahkan.
Yang ketiga, tujuan menulis. Seorang penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisannya. Menulis bertujuan agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang digunakan. Ada tujuan menulis. Yang pertama, tujuan penugasan. Dalam hal ini, penulis tidak memiliki tujuan dan dalam kegiatan menulis karena mendapat tugas bukan atas kemauan sendiri. Yang kedua, tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarnya, ingin membuat hidup pada pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karya itu. Yang ketiga, tujuan persuasif. Penulis bertujuan mempengaruhi pembaca agar para pembaca yakin dengan kebenaran gagasan yang dituangkan oleh penulis. Lanjut. Tujuan penulis, tujuan informasi. Penulis menuangkan ide atau gagasan dengan tujuan memberi informasi atau keterangan kepada pembaca. Jadi tujuan informasi itu diberi informasi dulu, baru nanti diterangin kepada pembaca. Tujuan pernyata diri. Penulis berusaha untuk memperkenalkan, untuk menyatakan diri sendiri kepada para pembaca. Yang ketiga, tujuan kreatif. Penulis bertujuan agar para pembaca dapat memiliki nilai-nilai artistik dengan membaca tulisan penulis. Yang keempat, ragam tulisan. Ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh ragam tulisan, contohnya antara lain surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Ciri ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, tidak terikat ruang dan waktu, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Berlangsung lambat, memerlukan alat bantu, contohnya saya sudah membaca novel itu. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan tulis di kolom komentar Zoom ya. Kurang lebihnya kelompok 11 itu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.